Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Nah, kalau udah nonton Ceritain Film X-Men yang sequel Dark Phoenix, pasti udah tahu dong ya Jean Grey itu siapa. Di sequel kali ini pun ceritanya akan menampilkan Jean Grey sebagai mutan terkuat di bumi dan juga menceritakan konflik antara mutan dan manusia. Karena seseorang sudah berhasil menemukan antibodi penangkal gen mutan. Intinya sih obat untuk membuat mutan jadi manusia normal gitu. Nah, gimana ya akhirnya? Apakah semua mutan akan menjadi manusia biasa atau para mutan berhasil tetap eksis di bumi ini? Mata ngantuk langsung merem gara-gara nonton kartun Ben 10. Yuk kita ceritain film sequel X-Men The Last Stand. Di scene awal terlihat Charles 20 tahun yang lalu yang ajaibnya bisa berjalan bersama dengan Eric mendatangi rumah seseorang. Ternyata itu adalah rumah Jean Grey. Orang tua Jean, terutama ayahnya, yang menganggap mutasi Jean adalah suatu penyakit, ingin menyekolahkan Jean di tempat khusus. Charles dan Eric pun ingin ngobrol berdua dengan Jean dan menawarkan Jean untuk sekolah di sekolahan milik Charles. Jean di sequel ini sudah remaja dan belum begitu bisa mengontrol kekuatannya. Scene berpindah ke 10 tahun lalu di perkotaan. Ada seorang anak yang bernama Warren Worthington Tree lagi ngegosok punggungnya sambil nangis di WC. Dia dipanggil ayahnya dari luar dan di WC terlihat beberapa benda tajam, darah yang berceceran, dan juga bulu-bulu. Ayahnya akhirnya mendobrak pintu WC dan terlihat kecewa. Dan film X-Men The Last Stand pun dimulai. Tiba-tiba scene berpindah ke sebuah perang yang melibatkan para X-Men. Di sini, anggota X-Men udah nambah. Ada Storm, Colossus yang bisa berubah jadi baja, Rogue, dan juga Logan. Bobby Drake atau Iceman juga sekarang udah jadi anggota X-Men bersama Kitty Pryde atau Shadowcat. Terlihat pacar Bobby yaitu Rogue yang cemburu ketika Kitty memeluk Bobby. Padahal tujuan Kitty adalah supaya Bobby nggak kena pentalan puing-puing bangunan. Oh iya, kekuatan Kitty ini adalah menembus benda padat dan melewati ruang dan waktu. Ini si Logan masih sempet-sempetnya aja ngerokok ya. Nah, karena nganggap anggota lain selain dirinya dan Storm belum siap untuk berperang, akhirnya Logan bertindak sendiri dan nyuruh Colossus untuk melempar dirinya. Alhasil, mereka bisa ngalahin robot gede yang jadi musuhnya. Eits, tapi ternyata para X-Men ini lagi latihan. Di sini Storm kecewa sama Logan yang ngalahin robot itu sendirian. Padahal itu adalah kelas simulasi untuk meningkatkan kerjasama tim X-Men. Ternyata Logan hanyalah guru pengganti untuk Scott yang masih sedih dengan kematian Jean di sequel sebelumnya. Gak lama Scott pun pergi. Beralih ke Hank McCoy atau Beast, sekarang dia sudah jadi sekretaris urusan mutan di pemerintahan Amerika. Di dalam meeting dengan presiden, mereka membahas tentang Eric atau Magneto dan timnya yang melakukan penyerangan di berbagai tempat. Dan mereka berhasil menangkap Raven atau Mystic. Mereka pun terus menanyakan di mana Eric bersembunyi, tapi Mystic tidak mau menjawabnya. In here. Tell me, where is Magneto? Presiden pun memberikan berkas berisi biodata dari laboratorium Worthington tentang anak bernama Jimmy atau disebut juga Leech, yang bisa menghilangkan efek mutan ketika seorang mutan mendekatinya. Berkas itu didapat dari Mystic ketika ia ditangkap. Presiden pun mengetahui bahaya untuk kaum mutan jika Leech didaya gunakan. Karena itu, Beast diminta untuk mencegah bahaya itu. Di sekolahan Charles, Hank datang dan disambut Storm dan Charles. Hank menceritakan tentang Mystic yang sudah berhasil ditangkap dan tentang pengembangan antibodi mutan oleh laboratorium Worthington. Gak lama, Logan pun datang. Sedangkan di TV Amerika, Warren Worthington II, pemilik Worthington Lab, menggelar jumpa pers tentang antibodi mutan yang diciptakannya.
Beralih ke sebuah pertemuan, terlihat para mutan yang ingin memprotes pembuatan antibodi itu ke pemerintah dengan cara yang berbeda. Ada yang ingin cara damai, tapi ada juga yang menentangnya dan ingin memakai kekerasan termasuk Magneto dan Pyro. Mereka mulai menghasut mutan-mutan di sana untuk melenyapkan antibodi itu dan berperang melawan manusia normal. Or wait for the inevitable genocide. The humans? Beberapa mutan mulai bergabung dengan Magneto. Ada Quill yang mampu mengeluarkan duri di badannya kayak landak. Ada Callisto yang bisa lari sangat cepat, bisa mendeteksi kekuatan mutan dan seberapa tinggi kekuatan mutan itu. Ada Arclight yang bisa menargetkan benda pakai gelombang kejut. Nah, mereka melihat kekuatan Callisto dan Magneto pun memintanya mencari keberadaan Mystic. Beast akhirnya datang ke Worthington Lab di Pulau Alcatraz dan bertemu dengan Leech. Ternyata kekuatan Leech sangat hebat. Sedikit saja Beast mendekati Leech, efek mutasi di badannya hilang seketika. I'm sorry. It's okay. You have an amazing gift. Beralih ke Scott, dia akhirnya sampai di Danau Akali, tempat Jean mengorbankan dirinya di sequel sebelumnya. Dia pun serasa mendengar Jean memanggil namanya. Scott mulai frustasi sampai-sampai melaser air danau di sana. Tapi tiba-tiba air di danau itu bergejolak dan membuat Scott terpental. Gak lama, ada cahaya dan tiba-tiba Jean muncul di sana. Jean? Scott? How? I don't know. Ternyata Jean masih hidup dan meminta Scott melepas kacamatanya. Dia meyakinkan Scott bahwa sekarang dia bisa mengendalikan laser dari mata Scott. Dan benar saja, laser mata Scott gak berefek apapun ke Jean. Mereka pun saling donor jigong, tapi tiba-tiba muka Jean jadi kehitaman dan muka Scott kayak kesakitan gitu. Di sekolahan Charles, tiba-tiba mereka merasakan ada hal yang aneh. Logan dan Storm pun menemui Charles, lalu Charles menyuruh mereka ke Danau Akali. Setelah sampai di Danau Akali, mereka keanehan dengan benda-benda yang melayang di sana dan juga kabut tebal yang menyelimuti daerah itu. Setelah Storm menghilangkan kabutnya, Logan melihat kacamata Scott yang juga melayang. Storm pun berteriak karena menemukan tubuh Jean yang masih hidup. She's alive. Jean akhirnya dibawa ke sekolah Charles dan diperiksa oleh Charles. Ternyata yang membuat Jean masih hidup adalah energi telekinetik Jean yang menyelimutinya dari hantaman gelombang air di Danau Akali. Sama seperti kekuatan Death yang melindungi tubuh baru Apokalips di sequel Apokalips. Hal itu dikarenakan Jean adalah mutan kelas 5 yang kekuatannya tidak ada batas, yang juga disebut Phoenix Force. Kekuatan Jean ini juga sangat berbahaya karena berpotensi membuatnya jadi jahat kalau dia nggak bisa ngontrol kekuatannya. Karena itu, waktu Jean kecil, Charles membuat tembok penghalang untuk mencegah Phoenix Force mengambil alih badan Jean. Intinya sih Jean bisa punya dua kepribadian, yang baik dan juga yang jahat. Di sini Charles berusaha mengendalikan pikiran Jean agar Phoenix Force tidak keluar. Tapi Logan malah salah paham dan menganggap Charles ingin mengendalikan Jean. Di gedung kantornya, Worthington 2 bersiap mencobakan antibodi mutan pada anaknya sendiri, yaitu Worthington 3 atau yang disebut Angel. Di sini, Angel nampaknya masih ragu untuk disuntik, tapi ayahnya tetap ingin anaknya jadi manusia biasa. Akhirnya, Angel memberontak dan kabur dari sana. Beralih ke Mystic, sekarang dia dikurung di dalam mobil dengan penjagaan super ketat. Tapi Magneto yang dibantu Callisto tahu keberadaan Mystic dan menyelamatkannya. Mystic yang badannya lentur pun membunuh penjaga di sana dan mengambil kunci borgolnya.
Ia lalu memberitahu lokasi Leech ke Magneto. Ternyata selain Mystic, ada beberapa mutan lain yang dianggap berbahaya yang juga dikurung di mobil itu. Ada James Madrox atau Multiple Man yang bisa menduplikasi dirinya sendiri. Kane Marco atau Juggernaut yang punya badan, kekuatan, dan daya tahan super kuat. Tapi di sana ada polisi yang masih hidup dan mau menembak Magneto dengan antibodi mutan yang sudah dia pegang. Tapi Mystic malah mengorbankan dirinya. Gak lama, Mystic pun berubah jadi manusia biasa. Tapi pengorbanan Mystic malah dibalas Magneto dengan mengeluarkan Mystic dari Brotherhood of Mutants alias kelompoknya si Magneto. Memang anjing banget nih si Magneto. Hal tersebut diketahui Beast yang seketika mengundurkan diri jabatannya dari pemerintahan karena tidak terima antibodi mutan itu langsung dipakai saat itu juga. Di ruang pemeriksaan, akhirnya Jean sudah siuman. Tapi di sini Jean terlihat lebih berani dan menggoda Logan. Beda sama di sequel sebelumnya, yang walaupun tahu Logan suka sama Jean, Jean tetap pada Scott dan stay cool. Nah, mulailah mereka dan waktu mau mata Jean jadi hitam dan Logan merasa ada sesuatu yang gak bener. Jean ternyata mulai dirasuki oleh Phoenix Force. Dan ketika Logan nanya tentang Scott, tiba-tiba Jean jadi sedih dan ternyata memang benar. Jean sekarang sudah punya 2 kepribadian. Where's Scott? Tell me what happened to Scott. Tell me what happened to him. Tiba-tiba kekuatan Jean menjadi kacau dan barang-barang di sana jadi acak-acakan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Phoenix Force akhirnya mengambil alih tubuh Jean, melempar Logan, dan pergi dari sekolahan Charles. Kill me before I kill someone else. Don't say that. Please. Stop it. Stop it. Hey, the professor can help. He can fix it. I don't want to fix it. Di markas Magneto, Callisto mendeteksi kekuatan Jean yang adalah mutan level 5 dan memberitahu Magneto. Mereka pun akhirnya mencari Jean. Storm dan Charles membangunkan Logan dan Charles mencoba mencari Jean. Tapi kekuatan Jean terlalu kuat sehingga pikirannya nggak bisa dilacak Charles. Akhirnya mereka datang ke rumah Jean di masa kecil. Dan waktu mau masuk, ternyata Magneto juga udah ada di situ. Bahkan rumah Jean dijaga komplotan Magneto. Juggernaut pun disuruh Magneto berjaga agar tidak ada yang boleh masuk ke rumah Jean selain Charles dan dirinya. Di dalam rumah Jean, semua barang bergerak-gerak sendiri karena efek kekuatan Phoenix Force. Charles berusaha mengajak Jean pulang agar diobati. Sementara Magneto memanas-manasi Jean dengan ngomong kalau Charles hanya mau mengendalikan Jean. Jean pun marah dan semua pintu di sana tertutup. Bahkan kaca pecah dan Magneto pun terlempar. Get out of my head. That's it. Akhirnya Logan bertindak, tapi ditanduk dan dilempar sama Juggernaut. Storm juga mulai mengeluarkan kekuatannya dan muter-muter kayak gasing. Quill dan Arclight kelempar dan Callisto disambar petirnya Storm. Callisto mulai memakai kekuatannya dan meninju Storm dari segala arah. Phoenix Force semakin mengambil alih badan Jean dan Charles pun terpojok. Saking hebatnya, Charles pun terangkat dari kursi rodanya, bahkan rumahnya juga melayang.